Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat selalu. Nah, kira-kira menurut kalian hari ini kita akan belajar apa ya? Oke, Ibu Bulan akan menjelaskan apa yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Kita hari ini akan mempelajari tema 4, subtema 3, pembelajaran ketiga. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu meminta kalian untuk menyiapkan buku tema kalian serta buku tulis kalian. Dan jika Ibu menjelaskan, kalian harus menyimak penjelasan Ibu dengan baik ya. Nah, tujuan pembelajaran yang kita akan capai pada pagi hari ini, yang pertama kita akan mempelajari bagaimana caranya mengelola sampah dengan baik. Kemudian kita akan belajar bagaimana cara mengomentari sebuah dongeng yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Langsung saja simak video pembelajaran Ibu. Ayo anak-anak, perhatikan gambar yang telah Ibu Bulan sajikan. Nah, menurut kalian itu gambar apa ya? Itu merupakan gambar ibu dan anak. Nah, ibu memiliki pekerjaan sebagai pengrajin cindramata. Mari simak bacaan berikut ya. Pekerjaan ibuku adalah pengrajin cindramata. Barang yang diciptakannya sangatlah unik karena dibuat dari barang-barang bekas. Cindramata yang dihasilkan oleh ibuku adalah tempat tisu dan gantungan kunci. Memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai merupakan pekerjaan yang mulia. Di samping dapat mendatangkan uang, juga dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan. Nah, anak-anak, betapa mulia sekali ya pekerjaan ibu tersebut sebagai pengrajin cindramata. Nah, berikutnya ayo kita berlatih soal terkait bacaan tadi ya. Ayo perhatikan soal pertama. Apa produk yang dihasilkan ibu tersebut? Nah, anak-anak, produk yang dihasilkan oleh ibu tersebut ialah cindramata yang digunakan dari barang bekas seperti tempat tisu dan gantungan kunci. Kemudian yang kedua, mengapa kita perlu memanfaatkan barang bekas? Kita perlu memanfaatkan barang bekas untuk mengurangi pencemaran lingkungan yang disebabkan karena sampah, serta untuk menghemat sumber daya alam yang tersedia. Selanjutnya nomor 3, sikap apa yang bisa dicontoh dari pengrajin barang bekas? Nah, anak-anak, sikap yang dapat kita contoh dari pengrajin barang bekas tersebut yaitu sikap peduli lingkungan dan sikap peduli terhadap pelestarian sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak, mungkin kalian bertanya-tanya, Bu, cindramata itu bentuknya seperti apa? Nah, anak-anak, inilah bentuk salah satu contoh cindramata, yaitu gantungan kunci yang terbuat dari barang-barang bekas. Bu Bulan, cindramata itu apa sih? Nah, anak-anak, cindramata atau yang biasa orang sebut souvenir itu merupakan barang yang diberikan sebagai kenang-kenangan atau sebagai pengingat suatu peristiwa. Nah, sekarang cindramata sering kita jumpai dalam acara perkawinan maupun ulang tahun serta syukuran kelahiran. Selain itu, anak-anak, cindramata juga dapat dihasilkan oleh suatu daerah serta dijadikan sebagai oleh-oleh bagi wisatawan. Nah, beberapa jenis cindramata diantaranya hiasan lemari es, gantungan kunci, hiasan pensil, tempat pensil, hiasan toples, bingkai foto, dan aneka bros lainnya. Kemudian, kerajinan cindramata menggunakan barang bekas tidak merusak keseimbangan alam, melainkan ikut membantu kebersihan dan kelestarian lingkungan. Tidak hanya itu, pemanfaatan barang-barang bekas bisa menghasilkan rezeki bagi banyak orang. Barang-barang bekas seperti botol minuman mineral, koran, majalah, dan masih banyak yang lainnya yang ternyata dapat diolah menjadi sebuah barang yang berguna. Beberapa barang bekas yang banyak kita jumpai di sekitar kita adalah botol bekas. Nah, ada berbagai macam jenis botol yang digunakan dan banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada berbahan kaca, keramik, aluminium, plastik, dan sebagainya. Nah, salah satu jenis botol yang juga paling banyak ditemukan dan digunakan adalah botol yang terbuat dari plastik. Botol-botol bekas ini ternyata dapat dibuat cindramata yang memiliki nilai jual, seperti pot, hiasan gantung, tempat pensil, dan masih banyak contoh yang lainnya. Kali ini ibu akan menyajikan contoh barang bekas yang diolah menjadi barang yang berguna.
Coba perhatikan di tabel pada gambar yang pertama. Itu merupakan koran bekas yang diubah menjadi jam dinding. Nah, perhatikan ya anak-anak, itu sangat indah sekali dan bisa dijual sehingga menghasilkan uang. Kemudian yang kedua ada kreasi bunga dari sedotan plastik. Nah, mungkin kalian sudah melihat, bahkan sering melihat tercecernya sampah-sampah plastik dari sedotan. Kalian bisa memanfaatkannya untuk dijadikan kreasi bunga sehingga dijadikan hiasan atau bisa kalian jual. Kemudian pada gambar selanjutnya itu merupakan lampu hias dari sendok plastik bekas. Pastinya kalian pernah kan makan menggunakan plastik bekas kemudian kalian buang begitu saja. Nah anak-anak perlu diketahui, sendok plastik yang kalian buang itu dapat kalian manfaatkan. Bisa kalian buat menjadi lampu hiasan guna menghias rumah kalian atau bisa kalian jual sehingga menghasilkan uang. Perhatikan pada gambar keempat. Nah, itu merupakan gambar lampu tidur dari kaleng bekas. Tentunya banyak sekali ya kaleng-kaleng bekas yang terbuang begitu saja, yang awalnya itu merupakan kaleng susu atau kaleng makanan. Nah, bisa kalian lihat, bisa dijadikan lampu tidur yang sangat cantik. Selanjutnya anak-anak, ayo perhatikan dan kalian amati, itu gambar apa ya? Nah, itu merupakan gambar tumpukan sampah. Nah, sampah selalu ada dalam kehidupan manusia karena setiap kegiatan yang kita lakukan selalu menghasilkan sampah. Misalnya saja saat kita minum air mineral menggunakan botol plastik yang botolnya akan menjadi sampah setelah tak terpakai. Nah, kegiatan kita sehari-hari tentu sangat banyak sehingga sampah yang dihasilkan pun juga banyak. Apalagi sampah rumah tangga seperti sisa-sisa sayuran, kemasan, ataupun yang lainnya. Nah, sampah yang menumpuk setiap harinya menimbulkan berbagai masalah. Di samping masalah kesehatan, juga ada masalah lingkungan. Sampah dapat menimbulkan pencemaran air, udara, dan tanah. Sampah di sungai dapat menyumbat aliran air sehingga mengganggu ekosistem perairan. Sampah yang menumpuk juga menimbulkan bau tidak sedap yang mengganggu kegiatan masyarakat serta merusak kesuburan tanah. Nah, bagaimana sih Bu Guru cara mengelola sampah? Oke, perhatikan penjelasan Ibu Guru ya, agar kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari bagaimana cara mengelola sampah dengan baik. Yang pertama, kita bisa mengurangi pemakaiannya. Istilah ini dikenal dengan nama reduce, yaitu mengurangi. Sebaik mungkin kita mengurangi penggunaan kemasan barang, sehingga banyak kita menggunakan kemasan barang, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Contohnya saja saat kita berbelanja, kita membeli dan kita mendapatkan bungkus belanjaan seperti plastik atau kantong plastik. Nah, kalian bisa menggunakan tote bag sehingga bisa dipakai berulang kali dan dapat mengurangi sampah plastik. Kemudian yang kedua, kita bisa memakai kembali. Istilah ini dikenal dengan reuse. Sebisa mungkin pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Nah, hindari pemakaian barang-barang yang sekali pakai. Hal itu dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah. Kemudian yang ketiga, kita bisa mendaur ulang. Nah, istilah ini dikenal dengan recycle, mendaur ulang. Sebisa mungkin barang-barang yang sudah tidak berguna bisa didaur ulang. Tidak semua barang ya bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Nah, seperti yang Ibu Bulan contohkan tadi, awalnya koran bekas yang tidak digunakan dan dibuang sia-sia itu kita bisa gunakan sebagai jam dinding hiasan. Kemudian sendok plastik yang biasanya kita selesai makan dibuang itu bisa digunakan menjadi lampu hiasan yang cantik. Nah, itulah contoh dalam mendaur ulang barang bekas menjadi barang yang berguna. Kemudian yang keempat, kita bisa mengganti ulang. Nah, istilah ini dikenal dengan replace, mengganti. Teliti barang yang kita pakai sehari-hari, gantilah barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Telitilah agar kita hanya memakai barang-barang yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, ganti kantong kresek kita dengan keranjang bila berbelanja. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, di pembelajaran pertama kita sudah membahaskan terkait tupai dan ikan gabus. Nah, kalian bisa membuka buku kalian, kemudian kalian baca terkait tupai dan ikan gabus. Nah, kemudian ibu meminta untuk kalian memberikan komentar terkait dongeng tersebut.
Nah, kemudian setelah kalian memberikan komentar pada dongeng tersebut, kalian tukarkan dengan teman sebangku kalian. Nantinya teman sebangku kalian akan memberikan komentar terkait pekerjaan kalian. Mungkin kalian bertanya-tanya, Bu, bagaimana cara kita memberikan komentar dengan baik? Oke, selanjutnya perhatikan penjelasan ibu ya. Nah, anak-anak, pastinya dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar, bahkan sering mengomentari suatu hal. Nah, dalam memberikan komentar harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, sampaikanlah komentar secara logis dengan didukung oleh alasan yang kuat. Kemudian kalian bisa gunakan kata-kata yang sopan sehingga tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, yang ketiga, kalian menggunakan bahasa yang digunakan itu harus ringkas, jelas, tidak berbelit-belit dan tidak keluar dari topik yang sedang dibahas. Nah, itulah anak-anak hal-hal yang harus diperhatikan dalam memberikan suatu komentar. Cukup sekian materi yang dapat Ibu Bulan sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.